darajatan wa khurang berwudu dan dia laksanakan wudunya itu dengan baik. Satu kesalahan atau kemaksiatan. Hadis tersebut dilanjutkan oleh Nabi, "Shalli alaihi Allahumma rahmah." Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Salatin maktubatin fa'ajlimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal." Ditemui di Jakarta Minggu sore, mantan asisten Alfred Riedel di Timnas Indonesia, Wolfgang Pikal menyatakan dirinya bersama Alfred Riedel masih berharap ada penyelesaian yang baik dari PSSI mengenai kompensasi atas kontrak mereka yang diputus sepihak oleh PSSI. Sebelumnya, Riedel dan Pikal memberikan batas waktu 1 minggu kepada PSSI untuk menyelesaikan kompensasi mereka. Namun, hingga 2 hari jelang berakhirnya batas waktu tersebut, Pikal menyatakan belum ada pengurus PSSI yang menghubungi mereka. Belum ada kabar, saya dengar hari Senin, hari Selasa dia mau selesaikan, ya tapi sampai sekarang belum ada. Alfred sendiri akan pulangkan hari Jumat, Kamis atau Jumat, ya sudah cari tiket. So mudah-mudahan kita selesaikan semua dengan baik-baik. Sebelumnya mantan pelatih Alfred Riedel menyatakan jika hingga tanggal 26 Juli ini tidak ada penyelesaian dari PSSI mengenai masalah kontraknya, maka pelatih asal Austria tersebut akan membawa masalah ini ke FIFA. Iqbal Imawan, Arsy Makin, Metro TV. Saya berada di rumah salah satu kandidat pimpinan Ketua KPK periode yang baru, dan ini adalah rumah dari Bushro Mukodas di kawasan Nitikan, Kota Yogyakarta. Jika dilihat dari depan rumah, tidak tampak ini adalah rumah mewah. Ada satu kendaraan Toyota Avanza yang dimiliki Pak Bushro Mukodas di sini, dan Pak Bushro sudah ada di luar situ. Kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kegiatan Pak Bushro bersama keluarganya di rumahnya di Jogja ini. Gimana nih, Bapak ini udah mendekati proses final ini untuk jadi pimpinan KPK? Ya kalau itu sih semuanya itu pasti Allah ya yang mengatur. Seperti halnya sebelumnya ketika Bapak di Jogja maupun di Jakarta itu tidak lepas, kita hanya yakin semuanya itu karena Allah semata. Jadi dimanapun semuanya diniati ibadah. Ya 5 tahun ini kita sudah melakukan satu membangun capacity building gitu. Dan juga banyak program yang kita kerjakan, di antaranya kerjasama dengan perguruan tinggi se-Indonesia beberapa, kemudian dengan Mahkamah Agung sendiri, lalu ada kerjasama dengan KPK sendiri, dengan Mabes Polri dan Komnas HAM, di samping juga dengan organisasi-organisasi civil society. Padahal nanti di posisi di KPK itu juga rentan untuk disuap atau Pak? Siap disuap atau bagaimana nanti kalau maunya harus terpentak ada ancaman suap ini? Kalau orang pernah disuap dan menerima suap itu sebaiknya jangan mengikuti seleksi pejabat publik, karena itu beban moral yang akan menghantui mereka untuk mampu bertindak. Gitu. Dan alhamdulillah selama 5 tahun DKY teman-teman termasuk saya sendiri bisa menjaga hal itu dan ya relatif terbebas dari. Ini foto keluarganya Pak, bisa dijelaskan nomor 1 yang mana, terus sekarang sudah belajar di mana? Ini saya ini ya. Ya jelas. Ini istri saya. Kemudian ini nomor 1 yang di Fakultas Psikologi UGM, UI. Kemudian ini Fakultas Hukum UI, ini Madrasah Aliyah Negeri 1 kelas 3. Oh, yang ikuti jejak Bapak yang nomor 2 ini Pak. Yang ini, yang ini belum jelas kemana. Oh, gitu. Terus sebenarnya apa yang diarahkan oleh Bapak ini mengenai masalah pendidikan anak-anak? Ya prinsipnya kita tidak mengarahkan kepada fakultas tertentu, tapi yang penting bagaimana mereka menemukan kesenangannya sendiri sesuai dengan orientasi yang dijadikan idolanya. Tapi secara umum kita memberikan patokan saja lah, ilmu apapun juga itu perlu
dipadukan dengan iman, dengan amal, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat secara umum, bukan untuk dikomersilkan. Nah, ini perpustakaannya, perpustakaan keluarga ya tentunya ya Pak? Iya. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, ini buku-buku apa aja yang tersimpan di sini? Buku favoritnya sebagian di sini ada. Seperti misalnya ini ada teori keadilan, karena sesuai dengan mata kuliah saya. Iya. Ada bagaimana teori keadilan itu memerlukan metode untuk menemukan kebenaran. Nah, ini ada truth and method. Ini bicara tentang bagaimana metode untuk menemukan kebenaran. Ini berkaitan dengan teori keadilan. Oke. Jika nanti Bapak menjadi terpilih nih pimpinan KPK, Ya. apa yang akan dirubah dari penegakan hukum, terutama juga pemberantasan korupsi ya Pak? Ya, tentu saja diawali dengan merubah mental kultur dari pengelola lembaga negara ini. Kemudian bersamaan dengan itu dibangun satu paradigma bagaimana model kepemimpinan, sistem kepemimpinan dan sistem tata pengelolaan negara yang betul-betul clean and clear. Tapi sistem yang bagus juga harus didukung dengan pemimpin yang cerdas, yang amanah, yang jujur itu dan mampu memberikan keteladanan. Ada di diri Bapakkah itu? Insya Allah dengan segala catatan yang ada. Amin. Ya terima kasih atas waktunya malam ini Pak. Oke, terima kasih. Ya. Iya, Salam pemirsa. teman-teman. Iya, pemirsa demikian wawancara kami dengan Pak Bussro Mukhodas, calon pimpinan KPK, dan juga tentu saja tadi berbincang-bincang sedikit dengan Bu Bussro. Dan kita akhiri bincang-bincang kali ini. Saya Laita Ganda Putri dan juru kamera Wahyu Priyono, Metro TV. Tim medis dari Polres Cirebon dan dibantu tim Dinas Perhubungan memeriksa sejumlah awak bus di pool bus antar kota antar provinsi di kota Cirebon, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan tensi darah, cek darah, dan detak jantung. Selain itu, mereka juga memeriksa urine para awak supir untuk mendeteksi apakah para awak menggunakan alkohol, narkoba, atau tidak. Hasilnya, kebanyakan para supir kedapatan mengalami kelelahan. Supir dilarang mengangkut penumpang pada saat arus mudik nanti jika dinyatakan tidak lolos uji kesehatan. Ya memang intensitasnya lebih dari biasanya. Jadi seperti di arus mudik ini karena kita 24 jam operasional, ya kita juga menyiapkan tenaga kerja juga dibagi shiftnya 24 jam. Ya, terus kita menyiapkan storing, kita menyiapkan maintenance yang fast moving yang setiap kali ganti, kita juga menyiapkan stok ban. Nah, karena diharapkan bahwa pelayanan arus mudik dan arus balik ini kita harapkan supaya tidak ada kendala. Berapa armada Pak yang disiapkan Pak? Yang sudah disiapkan kita dari seluruh pool sekitar 200 unit. Selain awak bus, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelaikan ratusan bus. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin dan pemeriksaan ban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Jalil Hermawan, Metro TV. Seleksi 287 calon pimpinan KPK akhirnya mengerucut pada advokat senior Bambang Wijayanto dan Ketua Komisi Yudisial Nonaktif Bussro Mukhodas. Pemimpin baru yang diharapkan menjadi pemburu koruptor yang heroik dan melindungi KPK dari gempuran kekuatan yang berusaha melemahkannya. Secara kuantitatif, kinerja KPK sejak lahir 19 Desember 2003 memang baru menyelesaikan seratusan perkara korupsi. Namun belasan mantan menteri, kepala daerah, anggota DPR, dan bahkan mantan Kapolri hingga besan presiden berkuasa telah diseret ke pengadilan Tipikor. Gebrakan itulah yang mengejutkan komunitas koruptor di negeri ini, sekaligus mengangkat indeks persepsi korupsi Indonesia dari 2 tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Meskipun masih jauh di bawah Thailand yang mencapai 3,3, Malaysia 4,5 dan Brunei Darussalam yang melambung di atas 5,5. Namun gebrakan itu ternyata hanya memberi efek kejut dan bukan efek jera. Karena hukum yang ditimpakan pengadilan Tipikor terbilang sangat ringan
dan bahkan diberi keringanan hingga pengampunan oleh pemerintah setelah divonis. Lebih tragis lagi, lembaga yang lahir dari reformasi itu justru dikriminalisasi sebagai anak haram. Mulai dari rekayasa kasus 2 pimpinan KPK hingga upaya memangkas kewenangan KPK secara legal formal melalui RUU Tipikor dan Pengadilan Tipikor, RPP penyadapan hingga gugatan hukum terhadap undang-undang yang memayungi KPK. Aneka tekanan itulah yang membuat nyali para pimpinan KPK tiba-tiba ciut dan mengalami masa paling buram sejak tahun 2009. Sejumlah kasus besar seperti skandal bailout Senturi, rekening gendut Polri, kasus suap dan korupsi pajak seperti diakui Gayus Tambunan. Aneka tantangan dan pekerjaan rumah yang berpotensi meregang nyawa dalam jebakan koruptor itulah yang menanti panglima baru lembaga pemburu koruptor itu. Publik banyak berharap matahari baru akan terbit dari KPK dan menelanjangi semua kasus korupsi yang belum tersentuh atau macet. Tim Liputan Metro TV. Dengan rakyat. Itu ya. Bushro Mukhodas mengawali karir di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelum meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1977, penggemar buku dan olahraga ini merintis pengalaman berorganisasi sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UII. Pada tahun 1999, Bushro diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum UII. Bushro juga pernah menjadi anggota Dewan Kode Etik Ikadin Yogyakarta pada 1998 hingga 2000 dan juga anggota Kode Etik Indonesian Court Monitor atau ICM pada tahun 2000 hingga 2005. Dan sejak tahun 2005, Bushro Mukhodas dipercaya memegang jabatan terhormat sebagai Ketua Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. Bambang Wijoyanto berasal dari keluarga sederhana yang agamis. Ayahnya adalah pegawai negeri golongan 2. Masa kecilnya sempat dihabiskan untuk menjual singkong balado dan menjadi loper koran serta majalah. Lulus SMA, Bambang sempat merangkap kuliah. Pada siang hari ia kuliah di jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia, sedangkan pada malam hari ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Namun karena tidak kuat menjalani keduanya sekaligus, ia memilih untuk merampungkan kuliah hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Kemudian ia menempuh sejumlah pendidikan formal dan non-formal terkait dengan hak asasi manusia di Amerika, Belanda, dan Inggris. Bersedia mati untuk memberantas korupsi menjadi hal yang ditegaskannya pada sesi wawancara dengan panitia seleksi pimpinan KPK. Dan Bambang yang sempat ditodong pistol dan berkelahi dengan Intel ketika menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum di Jayapura, mengatakan bahwa urusan mati adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ikhlas bila itu yang menjadi taruhannya untuk memberantas korupsi. Presiden sudah bisa dikualifikasi melakukan satu perbuatan. Konferensi pers dan beberapa saat lagi kita akan mendengarkan paparan atau penjelasan langsung yang disampaikan oleh Ketua Pansel Patrialis Akbar, siapakah 2 nama calon pimpinan KPK yang telah dikantongi dan tadi telah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sedikit saja disampaikan tadi, Patrialis Akbar pun juga menyampaikan bahwa hasil yang memang telah disampaikan akan sudah pasti disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Presiden sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel untuk memutuskan. Dan agenda menyerahkan hasil dari seleksi 7 calon pimpinan KPK yang kemarin telah menjalani seleksi tahap akhir yaitu tes wawancara. Dan dari tadi yang sempat kami tanyakan kepada Patrialis Akbar mengenai siapa-siapa calon yang memang sudah didapatkan nama-namanya, Patrialis
patrialis pun tidak mau menyebutkan secara rinci sebelum menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu. Dan menurut agenda juga nantinya seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim pansel sendiri akan menggelar konferensi pers dan akan mengumumkan secara terbuka kepada publik dan juga kepada media massa, khususnya mengenai 2 nama yang telah dikantongi oleh panitia seleksi sendiri. Dan seperti diketahui bahwa seleksi tahap wawancara pimpinan KPK sendiri diikuti oleh 7 calon. Mereka adalah mantan Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Sultan Bagindo Fahmi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki, Irjen Pol Khairul Rashid yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah, Advokat Meli Darsa, mantan Ketua Komisi Yudisial Busiro Mukodas, Ketua Kaukus Anti Korupsi DPD RI Iwayan Sudirta, dan